Bang Panda, Bang Panda sebagai orang yang lama bersama Jokowi sebelum jadi presiden, itu setuju nggak usulannya Mas Guntur itu di opini harian Kompas bahwa ini calon ketua umum mendatang? Ya kalau saya sih setuju aja ya, artinya bukan asal setuju, ya dia pantas juga, karena dia juga kader PDI Perjuangan. Dalam kalau bicara struktur partai, 10 tahun yang lalu, waktu saya ketua DPD Sumatera Utara, dia wakil ketua Jawa Tengah. Dia pengurus loh. Artinya dia juga pernah pengurus di partai. Jadi bukan amatir-amatir dari luar gitu loh. Dan kemudian kalau istilahnya siapa Mbak Mega ke kita, kader PDI Perjuangan yang kualitasnya tertinggi saat ini Jokowi. Itu berkali-kali Mega ucapkan itu. Kualitas tertinggi itu dari apa dilihat? Dari dia bisa jadi presiden 2 periode, itu kan puncak kesuksesan politik dong. Apalagi di atas itu. Jadi wajar lah kalau Mega memberikan julukan dia kader PDI Perjuangan tinggi. Tapi kan ada Puan, Bang. Apanya? Ada Puan. Itu cerita lain lagi. Ini kan ada mekanismenya juga nanti. Karena kita organisasi yang sudah sangat terorganisir dengan baik sistem. Ini kan kongres itu kan jatuhnya nanti 2025. Kongresnya sekarang kan rakernas 4, tahun depan rakernas kelima, baru kongres gitu loh. Nah kalau karena kebutuhan tanpa menunggu kongres yang standar, itu biasanya itu yang terjadi kongres luar biasa gitu. Jadi yang tidak sesuai dengan jadwal. Megawati juga dilahirkan oleh Kongres luar biasa tahun 93 di Sukolilo. Waktu itu saya ketua tim sukses dari Megawati, memenangkan Megawati sebagai ketua umum. Waktu itu lawannya siapa? Setelah ribut sama Suryadi itu ya? Suryadi, ada banyak lah, Budi, ada berapa itu lawannya yang di backup tentara, backup militer waktu itu. Dan Soeharto ya? Jadi kita berhadapan dengan kekuatan militer, kekuatan Sospol waktu itu. Dan penuh dengan intimidasi, penuh dengan ini. Dan dia berhasil, Mega berhasil meraih suara mayoritas dari di Kongres itu, gitu loh. Artinya kalaupun ada KLB lagi di PD Perjuangan bukan sesuatu yang harus ditakut-takuti. Biasa aja ya. Biasa aja gitu ya. Itu semacam satu pembenaran kalau tidak Kongres biasa. Jadi Kongres luar biasa, gitu loh. Nah kemudian juga sistem yang ada di partai itu semua dari bawah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kongres. Itu jadi misalnya seperti Banten, Tangerang Selatan, kemudian Serang dan segala macam. Berhimpunlah itu semua di DPD Banten. Suara itu dibawa. Begitu juga seluruh Indonesia. Begitu suara itu dibawa. Oh ada ingin untuk kongres, ada calon ketuanya enggak, ada calon apanya enggak. Itu sudah merupakan sistem, udah jalan itu. Artinya tidak ujuk-ujuk jadi ketua umum ya? Enggak kayak Kaisang gitu ya? Apanya? Ujuk-ujuk jadi ketua umum BSI gitu. Itu hari sebelumnya dapat kartu anggota, langsung jadi ketua umum. Nah, itu cerita lain lah, moga sukses lah dia. Ini lain. Lain bapak, lain anak ya? Bukan, artinya itu kan terus terang aja mau dibilang eksperimen atau apa, itu kan satu partai yang baru. Kita lihat aja, banyak dari sejarah perpolitikan kita, partai-partai yang baru itu masuk ke laut, ya kan? Lo iya dong, lihat PDKB di mana, kemudian PDS, ya kan? Ke laut. Masuk ke laut kan, dan membuat partai itu tidak gampang, tidak mudah gitu loh. Ya sama itu seperti ini, karena teknologi modern, mudah dan segala macam, udah gampang membawa pesawat terbang, gitu kan? Tak tahu dia baru belajar bawa pesawat terbang, baru latihan bawa pesawat terbang. Begitu terbang kan nyungsep gitu loh. Loh kayak ini. Jadi nggak apa juga. Tapi kan yang anak muda kali ini istimewa, Bang. Loh bukan, boleh lah. Cuma kita lihat dulu, cuma kita kasih tahu itu tidak mudah.
Karena kita bukan berteori-teori, kita kan mengalami sejarah partai politik di seluruh dunia, sejarah partai politik dimanapun itu tumbuh ke batang pohon. Batang pohon. Pelan gitu. Ini rupanya sudah dicangkokkan anak presiden kan? Apa? Iya, udah bukan yang cangkok-cangkokan itu kan kita lihat nasibnya kayak apa gitu loh. Kembali ke soal usuran Mas Guntur, Bang Panda itu mengenal nggak pemikiran, gaya berpikir, atau paling tidak mengenal sosok Bang Guntur sejauh apa? Jadi gini, kalau yang saya tahu ya Mas To ini, panggilan dekatnya Mas To, itu sebenarnya To itu dari Guntur, Tok itu adik-adiknya. Adik-adiknya manggil dia Tok, sebenarnya Tur ke Guntur. Jadilah dia Mas Tok gitu loh. Yang populer daripada adiknya, karena dia yang tertua. Adiknya kan Mega, Rahma, Sukma, Guru. Kalau lihat dari Guntur, dia sendiri dia mengikuti, walaupun dia tidak di partai, dia mengikuti. Dia mengikuti partai, dia juga berdialog dengan adiknya Mega. Dia juga, anaknya dia kan sekarang juga anggota DPR. Putih. Anggota jago juga anaknya itu. Jadi Guntur ini bukan orang luar lah dalam arti kata. Dia banyak mengikuti, dia dalam acara-acara PDI juga sering paling sering dia diundang, ya kan? Dan dia wajar itu menyampaikan itu buat aku yang sering berdiskusi kami itu, ya dia sampaikan, gua lihat wajar. Satu, dia orang yang begitu tegas supaya orang jangan salah pengertian dan tersesat. Terah Soekarno yang dimaksud, jadi PDI Perjuangan harus dipimpin oleh Terah Soekarno, kata. Bukan biologis. Bukan, Terah Soekarno itu tidak ada. Yang sebenarnya kalaupun dilihat dari silsilah yang pas, Terah Soekarno itu Guntur. Puan sama si Prananda itu Kimas. Gitu. Dan Mega itu, tanda tangan Mega aja bukan Megawati Soekarno Putri, Megawati Kimas gitu loh. Tanda tangan dia kan Megawati Kimas. Jadi nggak ada itu PDI itu harus dipimpin oleh Terah Soekarno. Yang ngomongin orang nggak ngerti gitu loh. Jadi tidak langsung sempit, berarti mesti anaknya siapa. Harus keturunan langsung gitu. Nggak ada cerita itu. Artinya nggak harus setelah Megawati, nggak harus Puan atau Prananda gitu ya? Iya, artinya satu. Kemudian Mega ini juga pernah berapa kali, karena saya secara hubungan batin ketua tim sukses ya tahun 93, pernah juga lah kita cerita, bicara-bicara, kemudian, Mbak, apa nggak capek mimpin? Udah 10 tahun, udah 20 tahun, siapa yang bisa gantikan aku ya? Siapa? Dia juga mencari-cari. Dia juga pengen. Nah, si Puan ini orang yang juga dibimbing, sering kalau ke daerah-daerah, bawa, kemudian ikut pelatihan juga ikut. Nah, kemudian juga di fraksi sebagai anggota DPR, dia juga, jadi waktu aku dulu bersama Cahyokumolo memimpin fraksi di DPR, dia sudah masuk mulai sebagai latihan sekretaris fraksi, ya kemudian dia wakil ketua di fraksi. Artinya sudah disiapkan juga ya Bang? Betul, disiapkan, dan kemudian dia jadi ketua fraksi, kemudian dia jadi ketua DPR, gitu loh. Jadi ketika sudah jadi ketua DPR, malah pamannya mengusulkan orang lain, keluarga, cuma Joko Widodo. Ya karena nggak ada. Saya pikir juga Puan juga ngerti itu, pamannya mengatakan itu mengerti, artinya tidak sesuatu hal yang mengganggu. Karena akan juga nanti dilihat secara realistis. Itu Mas Guntur itu mengusulkan bukan dalam rangka mendamaikan Pak Jokowi sama Ibu Mega yang katanya tidak sedekat dulu. Nggak ada apa-apa. Aku yang bergaul lama dengan Jokowi, bergaul lama dengan Mega, nggak ada tuh. Karena aku tahu kedua orang ini karakternya mumpuni gitu loh. Bukan tipe-tipe yang gampang cemburu, gampang sakit hati atau baper. Enggak lah. Jadi kalau ada orang lihat itu Mega dan Jokowi retak,
kasihan. Aku lihat, terus kayak dia udah nginap seminggu di Bogor, kemudian seminggu di Tekumar. Terus mulai nganalisa terjadi keretakan. Terus merampas Ganjar, ya kan? Kemudian menguasai Ganjar, sahamnya Pak Jokowi tidak ada. Dalam itu. Iya analisa-analisa gila-gila itu gitu loh. Itu salah menganalisa ya, Bang. Banyak bukan soal salah menganalisa saja, seuzon berburuk sangka gitu loh.